Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, hari ini bersama saya Dea Fitriana pada program Kumpulan Inspirasi akan membagikan tips yang akan menambah wawasan kalian ke depan. Kira-kira tips dan wawasan apa sih yang akan diberikan narasumber kita pada hari ini? Pada penasaran gak sih siapa narasumber kita hari ini? Langsung saja kita sambut ini dia narasumber kita, Bang Nofri Afandi. Selamat datang Bang Nofri. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bang Nofri ini merupakan seorang jurnalis sekaligus reporter di salah satu stasiun TV. Tidak hanya itu, Bang Nofri juga merupakan seorang dosen. Sibuk banget nih Bang Nofri ini memang ya. Sedikit. Sahabat kreatif, pada program kali ini kita akan membahas nih tips menjadi seorang jurnalis yang hebat. Nah, namun sebelum itu kita dengar dulu nih bagaimana sih pengalaman Bang Nofri sampai bisa di titik ini, sampai bisa menjadi seorang jurnalis yang hebat. Ceritain dong Bang, bagaimana sih pengalamannya? Singkat aja ya? Iya, boleh. Ya, kalau pengalaman perjalanan jadi jurnalis ya, mungkin saya nggak seniat kalian. Yang dari semester awal udah langsung terjun. Iya, benar-benar ya. Kalau saya sih dulu nggak ada niat ya mau jadi jurnalis, malah dulu masuk ilmu komunikasi itu kan karena nggak lolos di biasa lah kan, Iya. ambilnya teknik sipil gitu, apalagi ya arsitektur karena kan saya anak IPA gitu. Terus pikirnya ya udahlah masuk kuliah yang sedikit gampang gitu pikirnya kan, ambil ilmu komunikasi. Oh iya. Ya terus sering berjalannya waktu, ya saya memang dari awal juga nggak pede ngomong di depan umum. Ingatan juga, Gugup juga. Dan sampai pada akhirnya tuh mulai ada tawaran MC di lingkungan lah kan, di lingkungan acara musola gitulah, remaja masjid gitu lah, MC. Setelah itu mulai berani MC acara-acara lain, apalagi organisasi ya. Iya. Kan sering nyampe pendapat ya, terus bawa rapat gitu kan, kira terbiasa. Dan waktu itu semester berapa saya lupa, dihubungi sama teman saya, anak UISU waktu itu, dia panitia acara lomba presenter. Oh, abang ikut gitu? Iya, ini ada lomba presenter, aku panitia katanya. Mau ikut nggak? Oh boleh gitu, abang bilang gitu kan. Udah ikutlah. Disitulah awal perjalanan tertarik. Karena di situ pertama kali abang lomba, dan itu pertama kali langsung abang juara satu. Gitu. Itu tahun 2017 atau 16 gitu. Itulah awalnya. Kemudian ya udah berjalannya waktu kayaknya tertarik ya. Saya juga MC di kampus. Biasa mulai berani public speaking ya. Terus di kampus kan juga walaupun abang anak humas nih, tapi kan ada pelajaran broadcasting juga ya, kita ada dasar broadcasting. Iya benar-benar. Sempat belajar juga bagaimana jadi seorang reporter. Terus di tahun berikutnya ada lomba lagi, lomba live report. Ya, berani tampil lagi. Tampil lagi. Tapi nggak juara satu. Juara satu. Juara dua waktu itu, juara dua. Nah itu kan presenternya udah juara, reporter juga udah juara kan. Di situ kayaknya ini kayak seru nih gitu kan. Udah, waktu setelah sidang satu ada tawaran dari salah satu TV swasta. Tawarin kan, sebenarnya saya nanya dulu, terus dikabarin sama mereka, casting, lolos waktu itu. Itu sebelum wisuda, masih baru sidang. Gak lama, paling cuma sekitar bulan 4 abang masuk tuh di TV itu kan. Kemudian wisuda, udah ada sarjana lah, udah ada ijazah kan. Kemudian bulan 9-nya pindah ke TV yang sekarang ini. Karena dulu saya di Kompas TV 2019. Bulan 4 tuh saya masuk. Bulan 9-nya di 2019 saya masuk ke TV One di 2019. Sampai sekarang udah jalan mau 4 tahun. Iya, di TV One. Itu sih. Nah, pastinya memang selama perjalanan yang beberapa tahun itu pasti punya dobang pengalaman yang memang paling mengesankan di hidup abang yang sampai sekarang itu masih membekas gitu. Bisa ceritain dong Bang sama sahabat kreatif kayak gitu. Pengalaman apa sih yang paling mengesankan bagi abang? Mengesankan atau membekas nih? Dua-dua sih. Yang mengesankan sekaligus membekas. Okay. Karena saya masih 4 tahun ya, nggak banyak juga kayaknya pengalaman-pengalaman yang saya punya, yang sedikit lah kan di usia jurnalis, sesumur jagung bisa dibilang. Pertama tuh mungkin karena kita dulu pasti semua merasakan lah bagaimana pandemi COVID-19 kan. Awal dulu isu itu berkembang dari Wuhan ya, Cina kan. Itu saya meliput langsung waktu kepulangan WNI yang ada di Wuhan, Cina ke Indonesia.
Itu kan melalui Bandara Hang Nadiem Batam ya. Kemudian kan mereka mau diisolasi di karantina di Natuna gitu, di Natuna. Nah itu saya langsung ke Batam waktu itu meliput secara langsung di sana, melihat bagaimana pesawat itu tiba, kemudian bagaimana evakuasi yang dilakukan oleh tim itu ya, tim dari Kementerian Kesehatan yang mungkin untuk mengevakuasi para WNI waktu itu kan dengan segala protokol kesehatan, itu saya lihat langsung. Nah itu mungkin salah satu mengesankan. Kemudian lagi ya banyak lah banjir juga kan di Aceh, beberapa kali banjir ya di beberapa wilayah Losukon. Mana lagi ya, pokoknya ada beberapa wilayah Aceh, beberapa kali saya ke Aceh itu liputan banjir. Kemudian kasus yang juga masih hangat-hangat ya bisa dibilang ya, baru selesai Verdi Sambo. Iya. Itu turun langsung ya bang? Turun langsung ke Jambi. Itu kan ada proses otopsi ulang ya, ekshumasi ya, pembongkaran makam di Jambi. Itu saya langsung ditugasin tuh sama kantor ke Jambi, langsung terbang ke sana, lihat langsung bagaimana proses ekshumasi ya, otopsi ulang. Kemudian banyaklah pengalaman-pengalaman di situ yang kita dapat, teman-teman baru. Karena waktu itu memang dari semua TV nasional ya, itu yang turun dari daerah cuma abang. Sendiri? Enggak, maksudnya timnya. Maksudnya sama timnya kayak ya, gitu? Tim itu cuma abang yang dari Sumatera. Sementara kayak SCTV, Net TV, Kompas TV, dan lain-lain itu dari Jakarta langsung yang turun. Paling ya TVRI Jambi lah, TV lokal. Jadi pengalaman berkesan lah, nambah teman ya. Iya, nambah teman, iya. Paling itulah, mungkin 2 itulah yang masih hangat ya. Masih membekas ya, masih membekas. Nah, Bang Nofri ini kan memang seorang jurnalis ya Bang. Mungkin pasti banyak ya kesibukannya yang kesana kesini. Sampai kayak tadi Abang cerita juga Abang dikirim ke Jambi atau dikirim kemana kayak gitu. Nah, Abang juga kayak mempunyai kesibukan, Abang ini juga mempunyai kesibukan sebagai MC, host, moderator juga. Nah, itu bagaimana sih cara Abang bisa memanage waktu agar tidak keganggu dengan aktivitas yang lain juga? Bisa dikasih dong Bang tipsnya? Karena kami kan, saya reporter tuh di biro ya, karyawan. Jadi kami penugasan itu kan kalau ada proyeksi dari kantor, dari Jakarta. Beda mungkin sama teman-teman di lapangan, kontributor ataupun jadi jurnalis yang mereka memang bergerilya kan di lapangan cari informasi gitu sebanyak mungkin. Nah jadi mungkin waktu saya sedikit fleksibel. Jadi ketika ada liputan, saya kerja seperti biasa, dan waktu ada senggang gitu, ataupun di waktu hari libur kan, saya mengajar juga sebagai dosen di beberapa kampus lah ya, bisa disebutin ya, dosen terbang, dosen praktisi, dibayar, maksudnya dipanggil per semester lah gitu ya. Jadi karena waktu yang fleksibel itu saya memanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kayak MC, host itu paling di waktu libur ya. Saya kan libur di hari Jumat dan Sabtu. Minggu saya masuk. Ya orang pada libur saya kerja. Jadi di hari Sabtu, weekend, Jumat itu kalau ada event, weddingan, biasanya Sabtu kan ada weddingan, itu saya ambil ya. Terus MC acara-acara lain. Kalau dulu kan malah saya waktu itu kan S2 ya, sambil S2 kan. Jadi pernah juga waktu itu lagi ngampus, di telepon sama kantor, dihubungin suruh berangkat ke liputan. Kayak gitu kayaknya kita mesti kasih pengertian lah sama dosen untuk izin, karena kita... Itu memang hari itu langsung berangkat gitu Bang? Iya. Kalau nggak salah waktu yang di mana ya, di Wuhan itu waktu saya ke Batam, itu saya lagi di kelas tuh. Ditelepon kan, berangkat siap-siap ke Batam. Itu saya mendadak langsung izin sama dosen kan, izin sama dosen, udah berangkat. Jadi kayak gitu. Ya, memanage waktunya mungkin langsung di waktu itulah gitu, nggak yang gimana diatur sedemikian rupa ya, karena kan waktu saya sebagai jurnalis ini kan kita lihat kondisi peristiwa juga, kejadian apa yang terjadi, kita nggak bisa nerka-nerka kan. Jadi ya kalau misalnya memang bisa diambil ya. Iya. Iya. Berarti itu memang dari diri sendiri ya Bang, yang memang mengatur waktu agar bisa tidak keganggu dengan aktivitas yang lain juga ya Bang. Iya. Malah kadang karena saya liburnya Jumat Sabtu gitu, malah pernah di hari Jumat Sabtu itu ada kegiatan kayak Sabtu MC, Jumat mungkin ngisi seminar gitu kan. Kayak hari ini nih hari Jumat ya. Saya jadi narasumber di acara Keren TV gitu. Sahabat kreatif, sebelumnya kan kita udah dengar nih bagaimana pengalaman Bang Nofri sampai di titik ini. Nah tadi barusan juga kita sudah dengar nih bagaimana tips dari Bang Nofri untuk membagi waktunya di tengah kesibukannya. Langsung saja sih kita bahas sesuai dengan tema program kita, bagaimana sih tips menjadi jurnalis yang hebat. Nah Bang Nofri bisa jelasin dong bagaimana ala-ala Bang Nofri nih sendiri tips menjadi jurnalis yang hebat dan pastinya terdepan pula. Silakan Bang. Jadi kalau tips dari saya sih ya, pasti sebagai seorang mahasiswa mungkin yang menjadi jurnalis, rajin membaca berita. Apalagi kayak
ingin jadi reporter gitu kan, kita kan harus butuh yang namanya kosakata ya, kekayaan kosakata, agar nanti waktu live report, waktu siaran kita nggak kehabisan bahasa gitu, bingung nih mau nyampaikan apa gitu, kayak udah di ujung lidah tapi nggak tahu nih mau nyampaikan apa gitu. Jadi pasti rajin baca berita, nonton berita gitu ya, kemudian bisa nulis lah, nulis ya maupun artikel ataupun naskah TV. Naskah TV sama artikel beda nih. Yang pasti ngerti aja ritme penulisannya, penggunaan bahasa, pemilihan kata yang tepat, kemudian apalagi ya, berpikir kritis, berwawasan luas juga. Jadi yang namanya jurnalis itu kan kalau kita ketemu sama teman-teman ya orang awam gitu, pasti mereka merasa jurnalis itu orang yang tahu segalanya gitu. Jadi bayangin kalau kita sebagai jurnalis kan tiba-tiba teman nanya, lu tahu kasus ini nggak gitu? Kita nggak tahu kan, kayak sedikit kekecewaan sama teman gitu kan, masa jurnalis nggak tahu. Jadi kita harus wawasan luas. Kemudian independen, jadi nggak ada keberpihakan juga kita ke pihak manapun. Jadi berita karya jurnalistik yang kita ciptakan itu memang benar-benar tidak tidak berpihak ke orang lain ya, atau kalau di istilah jurnalis namanya itu cover both side. Jadi berimbang. Jadi seperti itulah paling beberapa tips ya. Kemudian apa lagi ya? Bisa public speaking, ya pasti, karena kita kan ketemu orang banyak ya. Apalagi waktu lobby narsum, ketika kasus ini mungkin sedikit sensitif gitu kan, kita mau nanya informasi ke orang, pasti kan ada etikanya pasti. Ada etikanya pasti. Kemudian bujuk rayu, bagaimana mereka mau menyampaikan informasi yang mereka punya ke kita, itu kan penting ya. Jadi public speaking itu penting. Bagaimana kita bergaul, bercengkrama dengan orang di sekitar ya. Iya, benar. Itu sih paling tips dasar bagi teman-teman mahasiswa yang mau jadi seorang jurnalis. Kan abang di ilmu komunikasi nih, karena abang tahu abang punya minat juga di sini gitu, itu apa sih cara abang untuk kayak aku mau belajar lagi nih, itu biasanya abang ngelakuin apa sih itu? Oke, karena saya tertariknya waktu itu di dunia live report ya, reporter. Pasti saya latihan sendiri di depan kaca kan, sambil ya ala-ala reporter. Sering juga. Kan? Iya. Itu kan kita bisa lihat bagaimana mimik wajah kita. Benar-benar. Itu latihan. Kemudian ya, melihat TV ketika reporter lagi siaran, kita lihat bagaimana. Sambil belajar gitu ya. Iya. Jadi pernah waktu itu udah beberapa kali menang nih kan juara. Terus ibu saya lagi nonton TV kan, lihat ada reporter lagi live report waktu itu. Terus dia bilang, jadi kayak gitulah bisa nggak? Emang ya ketawa aja gitu, karena memang nggak ada keinginan serius untuk jadi reporter kan. Cuman alhamdulillah waktu itu ya. Sekarang udah alhamdulillah banget memang ya. Itu masih di skala daerah lah. Mungkin teman-teman nanti bisa coba langsung nasional lebih keren. Karena jenjang karirnya lebih jelas kan. Iya. Mungkin ada yang Bang Nofri ingin sampaikan nih kepada para mahasiswa yang sedang berproses menjadi jurnalis atau mungkin calon jurnalis ya. Nah, mungkin ada yang mau Bang Nofri sampaikan kepada penerus Bang Nofri nantinya, silakan Bang. Penerus ya. Iya, penerus sih. Pertama mungkin yang saya sampaikan, jangan tiru saya, tapi harus lebih dari saya. Karena kan saya mungkin skalanya di daerah ya. Kalau bisa teman-teman nanti tamat kuliah, lihat lowongan kerjaan jurnalis, reporter dan segala macam itu di nasional, karena lebih jelas jenjang karirnya. Kalian bisa jadi seorang presenter, news anchor, produser, korda, korlib dan segala macam. Ya, kalau di daerah kan paling stucknya di sini ya. Kemudian yang pasti rajin belajar jurnalistik, pahami etika jurnalistik, kemudian berlatih ya kan, rajin baca berita, seperti yang saya sampaikan itu. Dan mungkin bisa contoh juga teman-teman di CRN kan, kalau memang pengen jadi reporter bisa gabung sama CRN contohnya, biar terbiasa. Jadi waktu udah terjun ke dunia kerja, ke lapangan disuruh casting, bisa gitu, udah bisa, nggak gugup lagi. Terus beranikan untuk ikut kompetisi. Jadi kita bisa ngukur kemampuan kita, skill kita di kompetisi. Kalah menang itu biasa. Mungkin yang tadi saya bilang, saya juara cuma 2 kali. Tapi saya kalahnya banyak. Bahkan di Win sendiri saya nggak pernah juara. Pernah nyoba di Win juga berarti? Nah, beberapa kali saya lomba di Win, nggak juara malah. Mungkin pasti kita mungkin belum rezeki. Semuanya benar. Berhasil gitu kan. Pasti ada kekalahan juga. Itu kita jadikan sebagai pembelajaran, pengalaman untuk semakin berubah, berkembang, dan belajar semakin lebih baik. Akhirnya sudah kita dengar nih banyak pelajaran serta pengalaman dari Bang Nofri. Semoga saya dan sahabat kreatif bisa menggapai cita-cita menjadi seseorang yang hebat seperti narasumber kita hari ini.
Terima kasih buat sahabat kreatif yang sudah nonton program Kumis kali ini. Terima kasih juga kepada Bang Nofri yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di program Kumis CRN TV. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada Gramasper yang telah memfasilitasi kami di program Kumis kali ini. Nah, saya Dea Fitriana, izin pamit undur diri. Buat sahabat kreatif semuanya, jangan lupa untuk tonton terus program Kumis dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan program-program menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.